Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah fi hadal yawm, yawmul arbi'a, hari yang kedua dari Ayyamut Tasyrik, 19 Juni 2024, bertepatan dengan hari ke-12 dari bulan Dzulhijjah, yang mana pada kesempatan hari ini adalah hari Tasyrik, hari yang mulia, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrullah. Maka pada kesempatan hari yang mulia ini, wa kadzalika jaa fil hadis a'dhamul ayyam indallah yaumul adha al-a'dham wa yaumul qir, bahwa hari-hari yang sangat agung di sisi Allah hari Idul Adha wa ayyamul qir, dan hari-hari al-qir ditafsirkan adalah hari tasyrik setelah hari Idul Adha. Maka kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqih. Berkata Asy-Syaukani rahimahullah di dalam bab permasalahan tathhirun najasat, bagaimana kita mensucikan dari najis-najis. Maka di saat di pelajaran yang lalu telah kita ketahui apa definisi dari najasat dan apa jenis-jenis dari najasat. Maka sekarang kita masuk bagaimana mensucikan pakaian kita, badan kita, tempat ibadah kita di saat terkena najasat. Itu pembahasan kita pada kesempatan sekarang ini. Maka qala al-muallif rahimahullah, wa yathuru ma yatanajjasu bi ghuslihi. Maka dari bagaimana kita membersihkan pakaian ataupun badan ataupun tempat yang terkena najasah, pertama adalah disucikan dengan mencucinya. Dan makna mencucinya dengan disiramkan air kepadanya, seperti pendalilan terdahulu di hadis permasalahan haid, yang merupakan dia adalah perkara yang najis, dari Asma binti Abi Bakar. Berkata perempuan kepada Nabi, ya Rasulullah, idza asaba as-saub ad-damu minal haid kaifa tasna'u? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza asaba thawba ihdakunna ad-dam minal haidah aw minal haidah faltakrushu summa latandahu bima summa litusalli fihi. Maka syahidnya di sini, jika terkena pakaian dari perempuan darah haid, faltakrushu, maka dikerik, harus hilang darah haid itu. Jika kering, dikerik. Kemudian litandahu, di sini poin pendalilannya, agar dia itu mencucinya dengan keras, bimain, dengan air. Kemudian salat dengannya. Maka ini wajah pendalilan bahwa ucapan penulis wa yathuru ma tanajjasu bi ghuslihi, contohnya adalah damul haid. Dan contoh yang kedua adalah dengan air seperti wulugul kalb. Dan wulugul kalb di sini telah kita lewati di hadis yang kita lalui muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, idza walagul kalbu, ya Hudzaifah idrib hadal walad, idza ain tadhhab anta hadal walad khali yaqum minan naum
idza walagol kalbu al-ina ahadikum falyaghsilhu sab'an wa fi riwayah aulahunna biturab. Maka jika anjing menjilat-jilat dari al-ina, agar dicuci dengan air 7 kali, kemudian yang terakhir dengan pasir, atau kebalikannya, pasir dulu kemudian yang 7 dengan air. Maka ini contoh pensucian dengan air. Dan pencucian dengan air ini sampai kapan? Hatta la yabqalaha ainun wala launun wala rihun wala ta'mun. Maka pencucian ini sampai netral. Dhaifah qultulak idrib hadal walad au khalli tawadda. Ma yanfa. Hei, kum. Maratan ukhra ma fi kama hada yudayya waqtana. Hatta la yabqalaha ainun, maka sampai tidak tersisa an-najasah yang ada padanya. Wala launun, tidak dalam berbentuk warna, wala rihun, dan tidak ada bau, dan tidak ada rasa. Maka kembali kepada keadaan sebelum masuk kepadanya najasah. Ini yang pertama, disucikan dengan air. Wa na'lu bil mashi. Maka adapun sendal, maka dia itu dengan al-masah. Apa maknanya masah? Makna masah adalah digosok-gosokkan ke tanah. Itu makna al-masah. Dan ini di hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza jaa ahadukumul masjid fal yuqallib na'laihi wal yandur fihima fa inna ra'a syai'an aw khabathan falyamsahu bi ardin wa fi riwayah bit turab tsumma liyusalli fihima." Hadis ini dihukumi oleh Syekh kami Muqbil hada haditsun hasan, bahwa hadis ini adalah hadis yang hasan. Maka dari sini menjadi pendalilan bahwa pertama, seseorang di saat masuk ke masjid, kata Rasulullah, agar melihat dari sandalnya. Jadi di saat masuk ke masjid dibuka sandalnya, dilihat apakah ada kotoran. Jika ada kotoran hewan, kotoran manusia, atau terkena najasah, maka falyamsahu biturab atau bil ard, agar dia menggosok-gosokkan kepada tanah. Maka ini pendalilan pertama dari hadis ini, bahwa permasalahan sandal yang dipakai maka dibersihkannya dengan digosok-gosokkan, tidak dicuci. Pergi ke tempat air dan dia dalam keadaan tidak menggunakan sandal, tidak, tetapi dibersihkan dengan tanah. Dan ini menjadi pendalilan juga tentang pendalilan salat dengan sandal. Maka salat dengan sandal sunnah, bukan bid'ah. Karena Nabi dulu melaksanakannya dengan para sahabat, dan bahkan dia mengatakan agar melihat sandalnya. Jika ada kotoran, maka dibuang kotorannya dengan digosok-gosokkan kepada tanah. Summa liyusalli fihima. Kemudian Nabi mengatakan setelah suci, agar salat kalian di atas keduanya. Maka ini faidah yang bisa kita ambil dari permasalahan hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang hasan. Dan di sini dia menjadi pendalilan bahwa pensucian dari sandal yang kita pakai, jika terdapat kotoran maka tinggal digosokkan ke tanah, selesai. Kemudian salat dengannya. Maka ini bentuk yang kedua.
Wastihalatu mutahharatun li adami wujud al-wasfi al-mahkum alaih. Wa ma yumkin ghusluhu fabisabbi alaih. Maka maknanya jika tidak memungkinkan untuk pensucian dengan dicuci, seperti pakaian dicuci mudah. Namun jika dia tempat, maka bagaimana mau dicuci? Faidan mada fabisabbi alaih. Maka dengan diambil air dan diguyurkan atau dituangkan air itu kepadanya. Dan ini pendalilannya hadis Al-A'rabi yang diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik, yang mana hadis ini muttafaqun alaih. Ja'a A'rabi fabala fi ta'ifatil masjid. Datang orang Badu yang kencing di pojok masjid. Kemudian dia itu dalam keadaan hampir ditangkap dan didera oleh para sahabat. Maka karena orang ini awam, maka Nabi membiarkannya. Da'u. Maka setelah selesai, Nabi menasihatinya. Fa inna hadzal masjid laisa li baulin wala ghaitin. Bahwa masjid ini bukan toilet untuk melaksanakan BAB dan BAK, walakin lidzikrillah. Tapi untuk berzikir kepada Allah, lissalah, untuk melaksanakan salat, maka diperintahkan oleh Nabi agar mengambil dari air, dalwin min ma'in, satu ember air, kemudian disiramkan kepadanya. Maka ini yang menjadi pendalilan tentang permasalahan jika tidak bisa dilaksanakan untuk dicuci, maka tinggal disiramkan air kepadanya. Kemudian berkata muallif rahimahullah, au nazhi minhu hatta la yabqa linajasah atharun. Maka setelah disiramkan, maka bisa dibersihkan sampai tidak ada yang tersisa dari bekas najasah tersebut. Kemudian ditutup pelajaran dengan pembahasan wal ma'u huwal aslu fit tathhir. Maka alma, air itu asal dari pengangkat an-najasah. Maka dia adalah asalnya. Seperti tadi telah kita lewati, tathhir dari wulugil kalb, dengan dicuci ina 7 kali, kemudian yang terakhir dengan turab, atau kebalikannya, pertama dengan turab ataupun yang terakhir dengan air. Ini asal dari air. Dan juga dalam permasalahan contoh yang lain tadi, Al-A'rabi yang kencing di Taifil masjid, di pojok masjid, maka disiram air. Dan begitu pun darah haid yang terkena pada pakaian dicuci dengan air. Kalau sudah kering, dikerik, dan bekasnya terus dicuci sampai tidak ada warna merah dan seterusnya. Maka alma huwal asal fi tathhir. La yaqumu ghairuhu maqamahu illa bi idnin minasyari'. Dan tidak bisa diganti dengan perkara-perkara yang lain sebagai pengganti dari air, kecuali sesuai dari idin asyari'. Siapa asyari'? Yang membuat syariat? Allah dan Rasulnya. Maksudnya dengan datangnya dalil
dari Al-Quran ataupun hadis yang membolehkan untuk menggantikan tanpa air. Dan ini seperti tadi hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang hasan, bahwa Nabi mengatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjid," jika kalian menggunakan sandal dan masuk ke masjid dan ingin salat, maka lihatlah sandal kalian. Jika di sandal kalian itu ada kotoran, fal yamsahhu biturab au bil ard, agar menggosok-gosokkannya dan membersihkan kotoran yang ada di sandal itu dengan at-turab, dengan tanah. Kemudian setelah itu apa? Fal yusalli fihima. Kemudian kalian salat di atas sandal tersebut. Maka salat dengan sandal adalah sunnah. Dan alhamdulillah kita menghidupkan di masjid ini, menghidupkan sunnah yang mana kebanyakan masjid di dunia ini mematikannya. Alhamdulillah kita menghidupkan sunnah, tidak melaksanakan bid'ah. Maka inilah yang kita berikan dari pelajaran ini. Maka pelajaran yang terakhir, air adalah asal dari seseorang membersihkan dari najasah. Air, BAB, BAK, dan seterusnya. Dan tidak boleh diganti dengan yang lain dari air ini kecuali diizinkan oleh syariat. Seperti tadi, membersihkan sandal dari kotoran. Di saat kita ingin melaksanakan sholat, kemudian kita melihat sandal kita kotor, maka dibersihkan dengan tanah. Digosok-gosokkan dan kita pakai. Kemudian contoh yang lain seperti di hadis Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi waktu safar dakhalal khala, dia BAB atau BAK, maka diperintah untuk membawa aqal syai' salasa ahjar, paling sedikit 3 dari batu ataupun kerikil ataupun batu kecil. Maka ini menjadi pendalilan bahwa batu-batu kecil menjadi pengganti untuk permasalahan istinja. Padahal BAB dan BAK asalnya pakai air. Seperti di hadis Ibnu Abbas, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal khala fa jaa Ibnu Abbas bima'in. Maka Ibnu Abbas membawa air 1 ember. Kemudian setelah selesai Nabi keluar dan beristinja dengan air, dan itu asalnya, maka dia memeluk Ibnu Abbas atas perbuatan yang baik kepada Nabi, membawakan air, dan air sangat jarang di zaman itu. Kemudian Nabi memeluknya dan mengatakan dengan doa, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Wahai Allah, jadikan Ibnu Abbas orang yang faqih dalam agama dan mengetahui ilmu ta'wil, yakni tafsir Al-Quran. Dan akhirnya dia menjadi alim ulama dari para sahabat dan ahli tafsir dari Al-Quran. Maka ini pun pendalilan tentang permasalahan apa-apa yang mengangkat dari najasah. Pertama adalah dengan air. Kemudian boleh diganti dari air dengan perkara-perkara yang ada tuntunannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mengetahui sekarang pengganti dari air apa saja. Pertama, at-turab ataupun tanah bagi orang yang ingin melaksanakan salat dengan sandal. Kedua, dengan batu di saat BAB ataupun BAK, maka tidak didapati air seperti di zaman dulu Nabi, maka membawa 3 ahjar, diganti air dengan batu-batu tersebut. Siapa yang ngantuk? Kita beri soal. Indah ya Kevin. Enggak ngantuk Kevin, tapi biarlah soal. Kalau kentut bagaimana? Pakai air atau pakai batu membersihkannya? Kentut membersihkannya
Pakai batu atau pakai air? Pakai air. Hah? Nggak termasuk najis. Tapi kan batal wudunya. Jadi nggak usah dicuci. Nggak usah. Ahsan. Jadi tidak pakai air, tidak juga pakai batu, tidak juga pakai turab, pasir. Kalau kentut ya sudah, tinggal wudu. Tidak ada najasah. Kalau keluar sesuatu, nah itu baru masuknya BAK atau BAB afwan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.